selalu bagi kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami selalu berharap kepada Engkau ya Bapa. Hari ini kami mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, melalui renungan yang akan disampaikan hari ini. Tuhan berbicara atas setiap kami. Ajar kami memahami dan mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, diselamatkan dari rasa takut akan kematian. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60, dengan ayat emas dalam Ibrani 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyeru dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Ibrani 2, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pernahkah kita menyadari bahwa banyak keputusan kita yang tampaknya rasional sebenarnya digerakkan oleh suatu ketakutan akan kematian? Takut kehilangan, takut sakit, takut ditinggalkan, takut masa depan yang gelap, dan sebagainya. Kadang ketakutan itu tidak terlihat dari luar, tetapi ada dalam diri kita dalam bentuk insomnia, overthinking, dan ada dorongan untuk ingin dapat mengendalikan semua hal. Dan ironisnya, semakin kita ingin mengejar kontrol akan segala hal, maka kita akan merasa semakin rapuh. Firman Tuhan hari ini membawa kita untuk mempelajari kembali sebuah kejadian yang mungkin tidak terlalu nyaman. Tetapi firman Tuhan memang tidak berbicara mengenai kenyamanan saja, melainkan terutama kebenaran. Di dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini membahas mengenai kematian Stefanus. Ini bukan sebuah kisah romantis mengenai pahlawan iman, ini adalah kisah mengenai seorang saksi Kristus yang menghadapi maut, tetapi memiliki harapan yang lebih kuat daripada kematian itu sendiri. Dituliskan dalam ayat 54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Dalam ayat 55 dituliskan, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini dituliskan bahwa mereka memang merasa tertusuk, tetapi bukannya bertobat, melainkan mereka marah. Kebenaran Injil memang terkadang melakukan dua hal, melunakkan hati yang dikaruniai, tetapi mengeraskan hati yang menolak.
Di dalam ayat 57 dituliskan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyeru dia. Hal ini juga masih dapat kita lihat sampai saat ini, yaitu ketika orang tidak lagi mau mendengar kebenaran, biasanya kekerasan akan segera terjadi. Mereka kemudian dikatakan menyeret Stefanus keluar kota dan melemparinya dengan batu, ayat 58. Lukas kemudian menyelipkan detail penting. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ada nama yang kelak mengguncang sejarah gereja. Sebagaimana kita ketahui, Saulus setelah bertobat mendapatkan nama baru yaitu Paulus. Di sini kita belajar sesuatu tentang providensia Allah. Kadang Tuhan mengizinkan kegelapan terjadi bukan karena ia kalah, tetapi karena ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita lihat. Batu-batu yang dilemparkan kepada Stefanus saat itu tidak mengalahkan Injil. Justru Allah menyalakan obor misi. Alkitab juga mencatat dalam ayat 59 Stefanus berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Di sini terlihat bahwa Stefanus mengetahui kepastian kemana ia akan pulang, ke rumah Bapa di surga. Ia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan menyerahkan rohnya kepada Kristus yang hidup. Ini bukanlah doa yang lahir dari optimisme pribadi, melainkan dari iman bahwa kematian bagi orang percaya bukanlah akhir, melainkan peralihan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam ayat 60, Stefanus juga berseru, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dalam saat terakhirnya, Stefanus mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang tidak lagi diperbudak oleh maut, ia juga tidak lagi diperbudak oleh dendam. Hatinya cukup bebas untuk mengasihi musuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mungkin kita bertanya, dari mana kebebasan seperti itu datang? Jawabannya bukan Stefanus orang baik. Jawabannya adalah Yesus yang disalibkan dan bangkit. Itulah yang disampaikan di dalam ayat emas kita pada kesempatan ini, di mana Ibrani 2 ayat 14-15 berkata bahwa Yesus menjadi sama dengan kita darah dan daging, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sumber kebebasan dari takut mati bukan teknik mengelola emosi, melainkan suatu fakta Injil, yaitu kematian Yesus mematahkan kuasa maut. Iblis kehilangan senjata utamanya, tuduhan atas dosa, karena Kristus sudah hukuman dosa. Maut masih nyata, tetapi tidak lagi menjadi penguasa absolut. Mari kita renungkan. Setiap orang mendasarkan harapannya pada sesuatu. Ada yang berharap pada kesehatan, tabungan, investasi, jabatan, pengakuan, atau relasi. Semua itu bisa menjadi berkat. Tetapi bila dijadikan dasar, fondasi, ia akan runtuh ketika maut datang. Sebaliknya, firman Tuhan tidak pernah berubah, dan salib Kristus tidak pernah gagal. Ketika pikiran mengganggu datang, ketika ketakutan mengejar, Alkitab tidak menyuruh kita pura-pura kuat. Alkitab meminta kita berlari ke kaki salib. Di sanalah kita melihat Kristus sudah masuk ke kematian, dan ia keluar sebagai pemenang. Maka kita tidak perlu hidup diperbudak oleh ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hati manusia mudah sekali membuat sandaran palsu. Tetapi Injil meruntuhkan sandaran itu, bukan untuk membuat kita kosong, tetapi untuk menempatkan kita pada batu karang yang sejati, Kristus. Karena itu marilah kita belajar menatap seperti Stefanus, bukan menatap batu yang mengancam, melainkan menatap Yesus yang berdiri menyambut. Ketika harapan kita berakar pada Yesus, kita akan memiliki jiwa yang merdeka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang masih dianugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih kembali mendengarkan firman Tuhan
yang mengingatkan kami mengenai rasa takut yang sering kali mengikat kami karena kami ingin mengendalikan hidup dengan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami dan arahkan kembali pandangan kami kepada Kristus yang melalui kematian dan kebangkitannya telah mematahkan kuasa maut dan membebaskan kami dari perhambaan ketakutan. Mampukanlah kami untuk memandang kepada Tuhan Yesus yang hidup, pembela dan pengharapan kami, sehingga kami tidak dikuasai oleh kecemasan atau dendam, melainkan oleh kasih dan pengampunan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.